Assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel YouTube Farasiftia Official. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua jika video ini bermanfaat. Di video ini, Farah akan menjelaskan tentang kedatangan Islam dan Islamisasi. Jangan lupa disimak ya. Ilmuwan Belanda memegang teori bahwa Islam di Nusantara berasal dari benua India. Piet Napel mengaitkan asal mula Islam di Nusantara dengan Gujarat dan Malabar. Menurutnya, yang pertama kali membawa agama Islam ke Nusantara adalah orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang berimigrasi dan menetap di wilayah India tersebut. Teori ini dikembangkan oleh Christian Nugroho. Dia menegaskan bahwa Islam berpijak di beberapa anak benua India. Banyak di antara penganut Islam seorang pedagang perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Nusantara. Mereka datang ke Nusantara Melayu sebagai penyebaran Islam pertama, kemudian disusul oleh orang-orang Arab yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Teori Gujarat. J.P. Moket berpendapat bahwa tempat asal Islam di Nusantara adalah Gujarat, dibuktikan dengan batu nisan di Pasai dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Kedua batu nisan ini berbentuk sama dengan batu nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat. Pendapat Moket ditentang oleh S.K. Fatimi. Ia berpendapat bahwa bentuk dan gaya batu nisan Sultan Malik As-Saleh berbentuk sama dengan batu nisan yang terdapat di Bengal, Bangladesh. Kesimpulannya bahwa Islam yang datang ke Nusantara berasal dari wilayah Bengal. Namun teori ini gagal dalam mengalahkan Moket karena ilmuwan lain telah mengambil alih kesimpulannya, di antaranya Kuhn, Winstead, Bosquet, Fleck, Gondas, Craig, dan Hall. Mereka juga mengemukakan bahwa penemuan batu nisan yang mirip bentuk dan gayanya di Bruas, pusat kerajaan kuno Melayu di Perak, Semenanjung Malaya. Teori tentang Gujarat sebagai tempat asal Islam di Nusantara mempunyai kelemahan yang dibuktikan oleh G. Morrison. Dia berargumen sependapat dengan Seki Fatimi. Meskipun beberapa nisan di Nusantara tidak lantas hal ini menunjukkan Islam berasal dari sana. Morrison mematakan teori ini menunjukkan Islamisasi di Samudera Pasai. Rajanya yang wafat pada 698 Hijriah atau 1297 Masehi, sedangkan kala itu Gujarat masih dalam kerajaan Hindu. Sudah pasti Islam tidak dari sana. Teori Arab. Sebagian ahli sejarah Indonesia menyimpulkan bahwa Islam datang langsung dari Semenanjung Arabia. Jazair memandang Islam datang dari Semenanjung Arabia dengan berdalil menurut pertimbangannya Mesir dan Nusantara memiliki kesamaan mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Namun, Nieman dan Halander merevisinya dengan pendapat bahwasanya Islam di Nusantara itu berasal dari Hadramaut Yaman pada abad pertama Hijriah, dan hal ini disetujui oleh seminar tentang kedatangan Islam di Indonesia pada tahun 1969 sampai dengan 1978. Di antara para pembela teori Arab ini adalah Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, berpendapat batu-batu nisan yang dijadikan bukti rujukan Islam berasal dari India semata-mata karena jaraknya dekat. Naqib sendiri menyatakan bahwasanya teori umum tentang Islamisasi di Nusantara. Syekh Naqib Al-Attas mengambil kesimpulan bahwasanya sebelum abad ke-17 seluruh literatur keagamaan Islam yang valid tidak mencatat satu orang pun intelektual muslim yang berasal dari India. Kebanyakan sarjana Arab memandang pengarang Arab tersebut berasal dari Arab atau Persia. Riwayat yang dikemukakan oleh historiografi klasik. Pertama, Islam dibawa langsung dari Arab. Kedua, Islam memperkenalkan oleh para guru profesional. Ketiga, yang mula-mula masuk Islam adalah para penguasa. Keempat, kebanyakan penyebar Islam profesional datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan 13. Menurut Hikayat Raja-Raja Pasai, tahun 1350, Syekh Ismail datang dengan kapal dari Mekah melalui Malabar ke Pasai. Lalu ia membuat Maraselu masuk Islam. Maraselu mengambil gelar Malikul Saleh. Hikayat Merah Mahawangsa tahun 1630 meriwayatkan bahwa Syekh Abdullah Al-Yamani datang dari Baghdad ke Nusantara dan mengislamkan penguasa setempat. Historiografi dari Aceh memberikan informasi bahwa nenek moyang para Sultan Aceh adalah Syekh Jamal Al-Alam yang dikirim Sultan Kerajaan Utsmani untuk mengislamkan penduduk Aceh. Riwayat Aceh menyatakan bahwa Islam diperkenalkan ke kawasan Aceh oleh Syekh Abdullah Arif sekitar 506 Hijriah atau 1111 Masehi. Nah, gimana penjelasannya? Sudah paham belum? Jika belum mengerti, silakan komen di bawah ya teman-teman.